Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan terkait dengan modul ajar 1.4 tentang budaya positif yang berkaitan dengan filosofi dari tokoh pendidikan kita Ki Hajar Dewantara tentang merdeka belajar. Merdeka tidak hanya bebas dari tekanan, tetapi merdeka juga mampu menumbuhkan tanggung jawab, mampu mengatur diri sendiri. Oleh karena itu, diperlukan strategi-strategi agar mampu menumbuhkan nilai-nilai tanggung jawab, sehingga mampu memunculkan motivasi dari dalam diri atau secara internal. Oleh karena itu, budaya positif sebagai salah satu strategi dalam mewujudkannya. Dalam modul budaya positif ini, kita mengenal adanya prinsip-prinsip mulai dari teori motivasi, penghargaan dan hukuman, kemudian ada posisi kontrol dari guru dan kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Yang pertama adalah dalam menerapkan budaya positif, kita mengenal adanya teori hukuman dan penghargaan atau reward and punishment. Sebelum saya khususnya mempelajari modul dari budaya positif ini, selama ini saya merasa bahwa penerapan dari hukuman dan penghargaan itu merupakan salah satu metode yang terbaik untuk menerapkan atau memberikan motivasi khususnya kepada murid-murid. Akan tetapi, setelah mempelajari dari modul 1.4 ini, serta kita membaca teori tentang posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, ternyata hukuman dan penghargaan tidak merupakan satu-satunya cara dalam mewujudkan atau menumbuhkan motivasi. Motivasi secara intrinsik, motivasi yang muncul dari diri dalam seorang murid jauh lebih bermakna daripada motivasi yang dimunculkan berdasarkan rangsangan dari luar. Karena jika itu muncul dari luar, maka motivasi yang muncul adalah yang bersifat sementara. Sehingga ketika muncul motivasi dari internal bukan karena ada faktor dari eksternal, maka akan bisa bersifat lebih bermakna. Oleh karena itu, di sini kita mengenal adanya kebutuhan dasar manusia. Jika kebutuhan dasar manusia dari 5 kebutuhan dasar itu salah satu atau beberapa di antaranya belum terpenuhi, maka di situ akan muncul potensi-potensi, khususnya potensi dari murid yang akan melakukan sesuatu yang bisa melanggar kesepakatan atau aturan yang sudah disepakati. Oleh karena itu, guru dalam hal ini berperan sebagai pengontrol. Meskipun guru memiliki banyak peran, ada beberapa peran. Misalnya guru berperan sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, atau guru bisa menjadi teman, atau bahkan guru bisa menjadi seorang manajer. Ketika kita menghadapi permasalahan dalam suatu sekolah, misalnya kita berhadapan dengan anak yang bermasalah, kita menggunakan hukuman atau membuat anak merasa bersalah, justru itu akan memberikan dampak yang semakin buruk atau semakin negatif. Hendaknya guru bisa memiliki teknik-teknik yang efektif, yaitu bertindak sebagai manajer, sehingga di situ bisa memberikan pemahaman, bisa memberikan kesadaran, sehingga muncul rasa tanggung jawab dari diri murid itu sendiri dan tidak ada paksaan untuk mengikuti suatu aturan-aturan tertentu. Oleh karena itu, keyakinan kelas dalam hal ini sangat dibutuhkan
sehingga murid-murid dalam satu kelas memiliki motivasi dari dalam, motivasi secara internal, dan mendapatkan dukungan dari seluruh teman dan Bapak Ibu guru yang ada. Kemudian dalam modul 1.4 juga dijelaskan tentang segitiga restitusi, di mana di situ ketika seorang guru sedang menghadapi murid yang mungkin sedang menghadapi kendala, permasalahan-permasalahan, maka hendaknya guru tidak langsung memberikan justifikasi, memberikan tuduhan, atau memberikan cap bahwa murid itu salah. Tetapi dalam hal ini guru harus bisa memberikan motivasi, memberikan identifikasi, atau melakukan asesmen yang betul. Yang pertama adalah kita memotivasi dengan menunjukkan bahwa anak tersebut diberikan kesempatan. Kemudian yang kedua, kita sadarkan bagaimana anak tersebut mampu memikirkan bahwa yang dilakukannya adalah belum tepat. Dan kita juga memberikan kepercayaan, memberikan keyakinan kepada mereka agar bisa memperbaiki dari apa yang sudah dilaksanakan oleh murid kita. Kemudian dalam modul ini juga, modul yang sangat baik ini juga diperlukan dukungan-dukungan dan elaborasi, khususnya kepada rekan-rekan guru sejawat kita, agar yang pertama mampu memahami, mengerti tentang bagaimana kita bisa menangani murid-murid kita secara baik, agar tujuan utama kita, yaitu murid mampu merdeka dalam belajar, mampu mengatur diri mereka sendiri, sehingga muncul motivasi secara internal itu dapat terwujud. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.